ini sama ada perlindungan dari UVA, UVB, dan juga blue light-nya. Cushion sunscreen pertama yang mengandung sarang burung walet. Katanya tidak basah saat dipakai, dan emang benar dia tuh nggak kerasa basah saat dipakai. Ini bener-bener ya, sampai tahun 2023 masih males reapply sunscreen. Seriusan lah, teknologi udah canggih, udah banyak jurnal-jurnal atau ilmu pengetahuan yang bilang pakai sunscreen itu penting banget. Sampai hari ini masih males pakai sunscreen. Udah skip aja video ini, jangan nonton video ini ya. Kalau kalian kekeh nggak mau reapply sunscreen, nggak mau mencari cara yang paling efektif buat reapply sunscreen, udah skip aja video ini. Tapi kalau sampai hari ini kalian masih rutin pakai sunscreen, suka reapply sunscreen, atau kalau masih jarang-jarang atau bolong-bolong pun, kalian kayak masih mencari cara yang paling enak buat reapply sunscreen tuh pakai cara apa sih? Nah, ini video yang tepat buat kalian karena aku mau nge-battle 2 produk yang menurut aku bisa menjadi solusi kalau kalian mau reapply sunscreen. Hari ini aku mau ngebattlein sunscreen cushion dari Karasan versus dari Skin Dose. Jadi kalian nggak perlu bingung atau nggak perlu ragu kira-kira mesti pilih yang mana ya. Karena hari ini aku akan bahas sebahas-bahasnya dan sekalian aku bakal tunjukin sama kalian gimana sih produk ini saat dipakai di atas make up dan UV camera testnya. Buat aku pribadi biasanya kalau aku mau reapply sunscreen itu yang pertama pakai sunscreen spray, itu tuh praktis banget untuk di wajah dan juga di badan. Atau biasanya aku pakai sunscreen stick, tapi sunscreen stick di aku tuh nggak bisa dipakai di atas make up kecuali ada satu sunscreen stick itu tuh dari Shiseido, tapi aku nggak punya, aku baru nyobain doang. Kira-kira bulan depan kali ya, semoga aku bisa kebeli karena harganya lumayan, dia tidak menggeser make up. Baru itu doang tuh yang aku temuin. Nah, solusi lainnya pakai cushion sunscreen kayak gini nih. Aku udah setia banget pakai si Karasan kayak udah 1 tahun lebih kayaknya ya. Dan aku sudah pakai ini kayak banyak banget. Dan sekarang mulai banyak nih saingannya. Ada dari Sunhero dan hari ini yang mau aku bahas itu dari Skin Dose. Apa aja bedanya? Kira-kira mending beli yang mana ya? Kita bahas dulu harganya. Untuk harga yang Karasan itu harganya lagi promo jadi 147, tapi harga normalnya itu di 156.000. Sedangkan untuk yang Skin Dose ini harganya di 149.000. Untuk isinya dua-duanya sama 15 gram. Nah, untuk yang Karasan ini SPF-nya di SPF 50 PA++++, sedangkan untuk yang Skin Dose ini SPF-nya di SPF 35 PA+++. Jadi, kalau misalnya membahas tentang tingkat perlindungannya, SPF-nya masih lebih tinggi yang Karasan. Untuk kedua produk ini sama ada perlindungan dari UVA, UVB, dan juga blue light-nya. Dua-duanya cocok untuk kulit yang sensitif dan non-komedogenik. Mari kita bahas packagingnya. Untuk packagingnya si Karasan ini sebenarnya kayak packaging cushion biasa sih, dari plastik kayak gini. Sedangkan untuk yang si Skin Dose ini tuh dari plastik, tapi menurut aku lebih cantik, lebih kayak modern banget dan mirip-mirip sama skincare Korea. Cuman sayangnya, nah produk cushion ini kan selalu aku bawa-bawa nih karena tujuannya untuk reapply sunscreen ya. Untuk yang si Skin Dose ini ukurannya agak lebih gendut gitu loh, lebih bulky. Jadi di tas itu rada kurang praktis. Tapi kalau ngomongin cantik banget packagingnya, si Skin Dose ini super cantik banget packagingnya. Kalau dalam penggunaan, klaim kedua produk ini adalah dua-duanya tidak lengket dan selama aku menggunakan kedua produk ini memang yes, dua-duanya tidak lengket. Kalau kalian lihat iklan si Skin Dose ini, kelebihannya itu katanya ini tuh cushion sunscreen pertama yang mengandung sarang burung walet. Kalau nggak salah yang ngeluarin brand Skin Dose ini tuh dari Real Food ya. Nah, kalau untuk si Karasan ini memang dari awal-awal kemunculannya selalu dibahas betapa produk ini tuh non-komedogenik. Untuk Karasan dia mengandung Centella asiatica dan juga mengandung rice oil. Nah, sedangkan untuk si Skin Dose ini dia mengandung sarang burung walet, squalene, dan hyaluronic acid. Sebenarnya yang si Skin Dose ini punya klaim katanya water resistant dan tahan air, cuman jujur sampai hari ini belum aku tes sih ke air gitu ya, dan untuk wear test gymnya juga belum aku up. Jadi kalau misalnya kalian sepenasaran itu sama produk ini, kayaknya nanti aku upnya di TikTok aja kali ya, atau kalau misalnya videonya belum up, aku sempat bikin dulu, nanti aku taruh di akhir video. Tapi kalau untuk UV kamera dan wear test di atas make up nanti aku tunjukin di akhir video.
video. Oke, kita bahas mengenai dalamnya ya. Kalau misalnya kita lihat si dalamnya ini dua-duanya sama berwarna putih. Kalau misalnya aku tes di UV kamera, warnanya tuh sama dua-duanya di warna hitam gitu. Cuman perbedaannya kalau yang si karasan ini teksturnya agak lebih thick, terus nggak terlalu cair, sedangkan yang si Skindos ini teksturnya lebih kayak cair gitu sih. Nah, kalau yang si Skindos ini dia punya klaim katanya tidak basah saat dipakai, dan emang benar dia tuh nggak kerasa basah saat dipakai, walaupun jujur si karasan juga tidak terlalu terasa basah sih sebenarnya. Jadi sebenarnya taste saat dipakainya tuh lebih kayak mirip-mirip sih. Terus bedanya apa? Menurut aku perbedaannya sendiri di SPF-nya dan juga di packaging-nya. Nah, ada satu lagi yang menurut aku berbeda, yaitu puff-nya. Aku udah pakai si karasan ini lama banget dan berkali-kali. Kalau pakai puff si karasan ini, make up itu terangkatnya sangat minim sekali, hampir enggak kelihatan. Tapi kalau misalnya pakai ini, si make up itu lebih keangkat. Jadi memang pasti ada foundation yang bergeser kalau misalnya pakai yang si Skindos. Tapi kalau misalnya pakai yang karasan itu enggak. Jadi lebih kayak gini loh, kalau si karasan itu kita ngangkat si produknya dari si cushion ini, kita tempel di wajah, udah. Si foundation yang di wajah kita tuh nggak terangkat. Tapi kalau pakai si Skindos masih agak lebih terangkat. Apakah dua-duanya menyebabkan peeling? So far di aku dua-duanya nggak bikin peeling di kulit wajah. Apakah bikin breakout? Dua-duanya nggak bikin breakout di kulit wajah aku. Dua-duanya sama, mudah dibersihkan. Apakah dua-duanya greasy, bikin kulit jadi lebih berminyak, make up jadi rusak gitu? Nggak, dua-duanya masih aman dan so far masih oke-oke aja sih. Dan permasalahannya lebih ke itu sih, kalau yang ya bisa dibilang kalau si Skindos itu di kulit wajah aku masih lebih merusak make up dibandingin si yang karasan. Dan si karasan ini memang SPF-nya lebih besar. Nah, setelah ini aku akan tunjukin sama kalian gimana produk ini kalau dipakai di atas make up, dan aku tunjukin juga sama kalian UV kamera tesnya. Kalau kalian mau reapply sunscreen, biasanya pakai cara apa sih? Kalau buat aku di atas make up pakai cushion sunscreen lumayan ngefek. Hari ini aku mau ngebattlein dua sunscreen ini. Sebenarnya mau nunjukin sih kalau reapply di atas make up tuh kayak gimana. Ini aku pakai yang karasan dulu. Aku suka banget sama si karasan karena aplikatornya itu nggak ngangkat foundation di wajah aku nih. Kalian bisa lihat di aplikatornya itu masih bersih warnanya. Bahkan kalaupun ada foundationnya tuh dikit banget. Untuk karasan ini SPF-nya 50 PA++++. Nah, sekarang aku punya cushion sunscreen lagi. Ini tuh dari Skindos, lumayan nyaman walaupun nih pada saat pertama diaplikasiin ada putih-putih, tapi gampang banget diratain. SPF-nya 35 PA+++. Cuma sayangnya foundation di wajah aku tuh masih keangkat sama si aplikatornya. Kalau video ini rame nanti aku battlein pakai di UV kamera. Kalian bisa lihat tuh sebenarnya nggak rusak kan make upnya. Cuman setelah aku lihat walaupun di tabnya santai gitu ya, di area smile line aku tuh untuk yang Skindos make upnya keangkat, sedangkan untuk yang karasan tuh enggak. Jujur lebih suka yang mana? Kalau aku lebih suka yang karasan sih. Nah, ini untuk detail kalian bisa lihat di aplikator cushionnya. Yang Skindos itu harusnya warna krem muda gitu. Yang pasti kalian pastiin reapply sunscreen ya. Karena video kemarin rame, sesuai request kalian, aku bakal bikinin UV kamera test untuk dua sunscreen cushion ini. Sesuai penjelasan kemarin, untuk yang karasan SPF-nya 50 PA++++. Aku ulangin lagi, UV kamera test nggak bisa ngetes SPF berapanya. Ini tuh berfungsi buat aku untuk ngecek kalau sunscreennya udah rata atau belum. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk sunscreennya terdetek ya, dan cukup oke. Menurut aku gampang juga diratain. Nah, di sini kalian bisa lihat dengan jelas untuk area yang udah aku pakein sunscreen udah kelihatan. Cuman memang untuk bentuk cushion gini rada susah ya untuk ngukur takarannya. Nah, ini untuk yang Skindos SPF-nya 35 PA+++. Untuk SPF sebenarnya dia lebih rendah, tapi kalian bisa lihat sendiri ke detek UV kameranya itu hampir sama dengan yang SPF-nya 50. Makanya aku bilang UV kamera tuh nggak bisa untuk ngecek SPF-nya berapa. Kira-kira ini hasil UV kamera test untuk kedua produk ini. Paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya kalian udah pernah pakai kedua produk ini, tulis di kolom komentar produk favorit kalian yang mana, atau kalian udah pakai salah satu produk ini, boleh tulis juga ya di kolom komentar. Kalian pakai itu tuh alasannya apa dan apakah suka atau enggak sama produknya. Kalau masih ada pertanyaan mengenai kedua produk ini, boleh tulis juga di kolom komentar ya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Tah!